Cahaya Ramadan. Tingkatkan iman di bulan penuh berkah bersama rangkaian program spesial Ramadan di Garuda TV. Update setiap hari di bulan suci, menghadirkan berita terkini dan fakta menarik seputar bulan Ramadan di Laporan 8 Spesial Ramadan. Waktunya mendekatkan diri kepadanya dengan suasana khusyuk ibadah yang penuh berkah dalam siaran langsung salat tarawih dari Makkah. Perpaduan dakwah cerita dan kehangatan hadir untuk mewarnai Ramadan Anda dalam Harmoni Indonesia Spesial Ramadan. Pilihan menu berbuka yang ekonomis tanpa mengurangi cita rasa khusus di bulan Ramadan dalam kuliner tanggal tua. Temukan keteguhan dakwah sahur yang menguatkan hati dan penuh makna. Cahaya Kemenangan menghadirkan dakwah yang lembut dan penuh inspirasi dengan pesan kebaikan yang menguatkan iman. Di Inspir Ramadan hadir membimbing umat menjawab berbagai pertanyaan seputar Islam sepanjang bulan Ramadan dalam Ruang Tanya. Sejarah Islam penuh dengan cerita bermakna dan momen penting Islam selama bulan Ramadan dirangkum dalam 8 fakta pilihan di Klik 8. Perjalanan kepemimpinan yang dibentuk oleh iman ketika kehidupan menuntut keputusan besar dalam spiritual journey menunggu waktu berbuka kini semakin berwarna dengan sajian komedi yang hangat dan menghibur di Nunggu Bedu. Pemberian kecil bisa bermakna besar jika lahir dari keikhlasan dalam Orang Baik Spesial Ramadan. Nikmati momen spesial perjalanan pulang kampung dengan informasi terbaru seputar arus mudik di Waktunya Mudik, Waktunya Balik 2026. Menanti keputusan awal Syawal, sajian informasi tepat dan berwibawa dalam sidang Isbah 1 Syawal 1447 Hijriah. Merayakan kemenangan dengan hikmah disajikan secara lengkap dan penuh makna dalam Salat Id 1 Syawal 1447 Hijriah. Sambut bulan Ramadan penuh cinta dan makna bersama Cahaya Kemenangan hanya di Garuda TV. Brimopolda Sumut grebek aktivitas tambang emas ilegal. 2 pelaku pembunuhan ditangkap. Jelang Hari Raya Idul Fitri, harga daging ayam naik. Halo pemirsa, Garuda TV Medan hadir kembali menjumpai Anda pada Kamis 5 Maret 2026. Selain 3 topik utama tadi, tim redaksi telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Rudi Farel, berikut laporan 8 Garuda TV Medan selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, tim gabungan Satbrimob Polda Sumatera Utara bersama Ditreskrim Sus Polda Sumut menggerebek lokasi tambang emas ilegal yang berada di perbatasan antara Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Mandailing Natal. 7 orang penambang berikut dengan 12 unit alat berat ekskavator berhasil diamankan dari lokasi tambang, sedangkan belasan pelaku lainnya berhasil kabur saat akan disergap. Tadi di jalan kita sudah menyita. Inilah rekaman video amatir milik petugas saat tiba di lokasi tambang emas ilegal yang berada di antara perbatasan Kabupaten Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal, Sumatera Utara. 7 orang pelaku pun berhasil dibekuk tim gabungan Satbrimob Polda Sumut bersama Ditreskrim Sus Polda Sumatera Utara, serta sejumlah alat berat yang berada di lokasi tambang. Wakapolda Sumut, Brigjen Pol Sony Irawan mengatakan bahwa penindakan lokasi tambang emas ilegal ini merupakan perintah dari Bapak Kapolri melalui Kapolda Sumut, Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto. Dan alhamdulillah mendapatkan beberapa alat eskavator yang digunakan untuk melakukan penambangan emas ilegal. Ya, ada 12 eskavator, kemudian kita amankan ada 17 orang yang berada di TKP, kemudian ada beberapa drijen daripada bahan bakar minyak, kemudian ada 1 unit alat Starling, kemudian juga ada genset, ya, dan beberapa barang bukti lainnya. Ini melanggar daripada pasal 158 Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009. Kemudian rekan-rekan sekalian, bahwa
kita akan melakukan rencana tindak lanjutnya berupa 1, kita akan mengamankan 12 eskavator ini karena akan kita bawa ke markas Batalion C Sipirok, di mana membawa alat berat ini lebih kurang membutuhkan waktu 2-3 hari karena harus kita turunkan dari wilayah Sungai Batang Gadis, kemudian berjalan 1-2 hari, kemudian nanti baru kita angkat menggunakan trudo, ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah dari teman-teman Krimsus akan melakukan pemeriksaan terhadap 17 orang yang ditemukan di TKP guna memberikan kepastian hukum. Kemudian juga kita akan memanggil saksi ahli terkait dengan peristiwa pidana yang terjadi. Kemudian kita juga akan memanggil saksi dari pihak Eksindo, yaitu pihak dari alat berat, untuk mengetahui kepemilikan terhadap alat berat tersebut. Selain mengamankan 7 pelaku tambang dan 12 alat berat ekskavator, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti lainnya seperti mesin genset, pompa, dan alat yang sering digunakan para pelaku dalam proses penambangan emas. Hasil interogasi petugas kepada para pekerja tambang, praktek ini sudah berjalan selama 3 bulan dan diduga telah meraup keuntungan 1,5 miliar per harinya. Diketahui aktivitas tambang emas ilegal ini dapat merusak berbagai aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara masif. Doni Admiral, Sumatera Utara, Garuda TV. Pemirsa, sesosok mayat pria ditemukan tewas mengenaskan di aliran sungai Lagunda, Desa Bandar Khalifah, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Korban diduga meninggal akibat tindak kekerasan dan saat ini kasusnya dalam penanganan kepolisian. Korban diketahui bernama Dedi Samosir, usia 35 tahun, warga Dusun Silaban, Desa Bandar Tengah. Berdasarkan keterangan pihak keluarga, korban terakhir kali terlihat pada Jumat malam 27 Februari 2026. Sejak saat itu, korban tidak kembali ke rumah hingga keluarga melakukan upaya pencarian. Pencarian dilakukan oleh adik korban bersama warga di sekitar pemukiman dan sepanjang aliran sungai Lagunda. Hingga pada Minggu malam sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, mereka menemukan tumpukan eceng gondok yang mencurigakan di tengah sungai. Setelah dilakukan pemeriksaan, korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dan tersembunyi di bawah tumpukan eceng gondok. Kondisi jenazah saat ditemukan menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan. Sabtu subuh, berselisihlah si korban, Dedi Samosir, bersama 3 orang. Tapi yang dikenal tadi itu cuma 2. Karena yang satu pakai baju tebal, pakai topi baju itu. Tapi yang dikenal cuma 2, itulah Royan Haloho sama James Tambunan. Terus keluarlah omongan dalam mulut, kenapa kau curi lagi sawit itu? Nggak ada lagi kucuri itu tulang, kata Dedi Samosir. Oh itunya, kata si Haloho, jawab si Haloho. Ya udah, pergilah abangku ke arah ladang. Orang ini pergi ke arah pulang ke kampung Silaban. Tiba di jam 5 lewat sedikit, udah nongol si Haloho sendiri dari ladang dengan keadaan pakai celana panjang, tapi udah digulung, basah dan udah berlumpur, tidak pakai sendal. Selanjutnya berapa lama lah keluarga mencari korban tidak ada lagi di rumah? Mulai dari Minggu sore lah kami kecarian, karena di telepon mama aku, nggak pulang abangmu, tolong carikan katanya. Udah kami selidiki semua di pasar, tidak ada, terpaksa kami selidiki di daerah ladang. Sekitaran jam 7 malam, terjunlah kami beserta adikku sama kawan-kawan, kami ada 6 orang. Kami cari di kebun daerah Lagunda semua, tidak membawakan hasil. Ketika kami mau pulang, kami tengoklah jalur air Lagunda itu, karena menyengat baunya, di situ kami curiga. Menindaklanjuti temuan tersebut, petugas dari Polres Tebing Tinggi melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jenazah korban. Selanjutnya jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Tebing Tinggi untuk keperluan visum. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan guna mengungkap penyebab kematian korban serta mengidentifikasi pelaku jika terbukti adanya unsur tindak pidana. Ahasibuan, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Garuda TV.
Sementara itu pemirsa, 2 pelaku pembunuhan berhasil ditangkap tim Opsnal Satreskrim Polres Tebing Tinggi. Kedua pelaku mengaku nekat menghabisi nyawa korban karena dilatari rasa dendam dan sengaja membuang jasad korban ke sungai guna menghilangkan jejak. Penangkapan kedua tersangka masing-masing berinisial RH usia 40 tahun dan JT usia 46 tahun. Keduanya merupakan warga Desa Bandar Tengah, Kabupaten Serdang Bedakai. Pengungkapan kasus ini berawal dari ditemukannya sesosok mayat di Sungai Lagunda, Desa Bandar Khalifah beberapa waktu lalu. Dalam proses penyelidikan, petugas kemudian mengamankan 2 pria yang dicurigai sebagai pelaku. Kecurigaan mengarah kepada salah satu tersangka JT setelah petugas menemukan topi yang digunakan tersangka terdapat noda darah. Awalnya kedua tersangka tidak mengakui perbuatannya. Namun setelah dilakukan interogasi mendalam serta pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, akhirnya kedua mengakui telah melakukan pembunuhan. Aksi tersebut dilakukan karena dendam karena korban diduga sering mencuri hasil kebun sawit milik para pelaku. Penangkapan kedua pelaku pembunuhan berawal penemuan mayat. Setelah kita mendapat informasi, kemudian kita langsung menuju ke TKP. Setelah kita tiba di TKP, kita mengolah TKP dan kita mencari saksi-saksi dan mendapat informasi dari salah seorang warga bahwa sebelumnya korban ini ada bermasalah kepada seseorang. Kemudian kita melakukan pengembangan dan kita langsung melakukan penangkapan terhadap Jamis Tambunan. Dari Jamis Tambunan muncul nama Toyan Kaloho. Setelah itu kita lakukan integrasi di mana di topinya si Jamis Tambunan itu ada percikan darah. Kemudian kita lakukan terus penyelidikan. Kemudian kedua tersangka ini mengaku melakukan pembunuhan yang mana yang menyucuk korban itu adalah Marga Aloho di perutnya sebanyak 2 kali. Dan di bagian leher sebanyak 2 kali. Setelah dilakukan pembunuhan, kemudian kedua pelaku langsung membuang korban ke sungai. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti berupa sebilah pisau, 2 setel pakaian. Saat ini kedua tersangka telah diamankan di Mapolres Tebing Tinggi. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 458 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Abdullah Sani Asibuan, Kota Tebing Tinggi, Garuda TV. Bantuan rumah KDM di Tapanuli Utara belum dibangun. Laporan 8 Garuda TV Medan segera kembali usai jeda. Ruang Tanya hadir untukmu, menjawab kegelisahan sehari-hari dari urusan ibadah hingga masalah hidup. Ajukan pertanyaanmu dan Ustadz akan menjawabnya langsung. Kalau selama bulan puasa dengerin orang tua ngoceh, itu dapat pahala sabarnya nggak ya Pak Ustadz? Ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua dan murka Allah. Saksikan Ruang Tanya tayang selama bulan Ramadan hanya di Garuda TV. Tanggal tua bukan halangan untuk tetap makan enak. Ide kuliner sederhana, hemat, dan menggugah selera. Risolnya mulai dari harga 7 ribuan aja. Gas, langsung kita beli. Dari jajan pasar hingga menu rumahan favorit. Inspirasi santapan berbuka yang mudah dan bersahabat. Kuliner tanggal tua, tayang selama bulan Ramadan. Hanya di Garuda TV. Di tengah aktivitas sehari-hari, kita perlu ruang untuk refleksi. Spiritual Journey menghadirkan kisah para pemimpin tentang iman dan nilai hidup. Perjalanan intim yang menunjukkan bagaimana keputusan besar dibentuk. Kita ditambah berkahnya, jangan sampai kufur. Saksikan Spiritual Journey, tayang selama bulan Ramadan, hanya di Garuda TV. Cuma saya merasa kesel aja. Ya,
Kekesalan inilah yang buat lo jadi bingung. Bukan, saya kesal sama Pak RT. Pas kehilangan, belum tentu Ajis yang melakukannya. Kalau Anik kehilangan, Anik nyanyi dong. Itu lagu. Lu berdua ketemu, gue satu hari tensi naik. Apa bagus? Naik. Tensi. Saksikan Nunggu Beduk setiap hari selama Ramadan. Pukul 5:30 sore. Hanya di Garuda TV. Sejarah Islam menyimpan banyak kisah penting, dirangkum dalam 8 fakta pilihan, disajikan secara ringkas, jelas, dan informatif. Saudi Arabia juga menyebut bulan suci dengan dentuman meriam. Tradisi ini disebut Miftah al-Iftar. Sajian khusus Ramadan untuk menyelami sejarah Islam. Tradisi ini juga jadi ajang silaturahmi biar antar tetangga makin akrab. Klik 8 tayang selama bulan Ramadan. Hanya di Garuda TV. Perpaduan dakwah, cerita kehidupan, dan kehangatan hadir untuk mewarnai Ramadan Anda. Sehat badannya. Fa'aslihu baina akhwaikum. Ketika memimpin dengan cara yang zalim, bertentangan dengan agama. Harmoni Indonesia, spesial Ramadan, setiap Sabtu dan Minggu, pukul 1 siang, hanya di Garuda TV. Meski hidup penuh keterbatasan, namun mereka tak pernah lelah berbagi kebaikan. Sebab setiap kebaikan pasti akan kembali dalam wujud kebaikan. Hanya seorang pemuda sederhana yang percaya bahwa bahagia tak perlulah mewah. Inilah orang baik, peduli sesama dari hati ke hati. Hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Pembalap harus mencetak catatan waktu tercepat. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPMK pun saya tantang. Dalam Kabinet Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Jangan lewatkan Ekonomi 8 pukul 10 pagi. hanya di Garuda TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Laporan 8 Medan Garuda TV. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, harga daging ayam potong di sejumlah pasar tradisional di Padang Lawas terus mengalami kenaikan. Kenaikan ini diduga kuat akibat berkurangnya pasokan ayam dari distributor serta meningkatnya permintaan selama bulan suci Ramadan. Harga daging ayam potong saat ini naik hingga Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga daging ayam potong sudah terjadi sejak awal bulan Ramadan lalu. Harga ayam potong yang sebelumnya berkisar antara Rp38 hingga Rp40.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp48.000 per kilogram. Para pedagang menyebut kenaikan harga diperkirakan masih akan terus terjadi, mengingat permintaan daging ayam potong cenderung meningkat menjelang Lebaran. Ini menaik Bang ya? Hah? Menaik Bang ya? Iya. Biasanya berapa Bang? Biasa 40. Oh, semenjak datang apa inilah MBG ini. Semenjak datang MBG harga ayam mahal gitu. Jadi ayam susah, langka. Hanya harga yang mahal. Sementara itu, petugas pasar Ujung Batu Sosa menjelaskan, kenaikan harga daging ayam dipicu oleh kurangnya pasokan dari luar daerah.
Selain daging ayam, harga minyak goreng juga mengalami kenaikan. Namun demikian, untuk harga sembako lainnya masih terbilang stabil. Bahkan sejumlah komoditi seperti cabai merah dan tomat justru mengalami penurunan harga. Kalau harga sembako di Pasar Ujung Batu ini masih normal dia. Cuman kalau masa kebutuhan pokok sayur-sayuran masih standar harganya. Tinggal lagi kalau soal tomat, cabai drastis turun. Biasanya cabai 30-an, sekarang udah 20 ribuan sekilo. Tomatnya pun biasanya 10, sekarang udah 7 ribu sekilo. Untuk ayam potong, memang kalau ayam potong itu drastis naik. Biasanya dari 40 sekilo, sekarang udah jadi 48 sekilo. Stok pada Ramadan ini masih mencukupi kalau untuk Pasar Ujung Batu. Menurut petugas pasar, stok kebutuhan pokok masyarakat di Pasar Ujung Batu Sosa hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri diperkirakan masih dalam kondisi aman. Warsono, Padang Lawas, Sumatera Utara, Garuda TV. Ya pemirsa, pembangunan rumah bantuan kemanusiaan dari Kang Deddy Mulyadi atau KDM bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Tapanuli Utara hingga kini belum juga dimulai. Padahal bantuan tersebut telah diserahkan kepada warga penerima manfaat sejak beberapa waktu lalu. Kepala Desa Rura Juludolok, Kecamatan Sipoholon, Christopher Simanungkalit menyebutkan, hingga saat ini pelaksanaan pembangunan rumah bantuan masih menunggu kejelasan dan ketentuan teknis dari pihak terkait, sehingga proses pembangunan belum dapat dilaksanakan. Bantuan pembangunan rumah tersebut tersebar di Kecamatan Tarutung, Sipoholon, dan Parmonangan. Total sebanyak 25 unit rumah dengan nilai bantuan mencapai lebih dari 1,8 miliar rupiah. Bantuan ini merupakan bantuan kemanusiaan dari Deddy Mulyadi yang disalurkan kepada korban bencana. Namun menurut sejumlah warga di Kecamatan Parmonangan hingga kini belum terlihat adanya aktivitas pembangunan fisik di lokasi rumah bantuan. Kondisi ini membuat warga penerima manfaat masih terus bertahan dengan kondisi tempat tinggal seadanya. Pemerintah kecamatan menyebut belum dimulainya pembangunan disebabkan oleh proses administrasi dan mekanisme realisasi yang masih dalam tahap koordinasi antar pihak. Pemerintah desa dan kecamatan berharap kejelasan terkait tata cara pelaksanaan dapat segera ditetapkan agar pembangunan rumah segera direalisasikan. Jadi sampai saat ini kita masih menunggu di mana penyusunan RAB dan desain daripada perumahan bantuan dari KDM. Jadi intinya masih menunggu. Kalau lokasi lahannya berdasarkan informasi dari Amang Kepala Desa itu sudah ada lokasinya. Intinya Pak, apa yang ditunggu Pak seperti yang Bapak sampaikan Pak? RAB dan desainnya, karena itu acuan dalam pembangunan rumah tersebut. Oh, dari dinas Pertim. Oke Pak, makasih Pak ya. Warga penerima bantuan pun berharap agar proses pembangunan dapat segera dimulai, sehingga rumah bantuan yang telah dijanjikan benar-benar dapat difungsikan dan memberikan tempat tinggal layak bagi korban bencana. Harapan Sagala, Kabupaten Tapanuli Utara, Garuda TV. Pucuk rotan menjadi salah satu menu favorit berbuka puasa warga Kabupaten Mandailing Natal dan Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Makanan khas yang hanya muncul saat bulan Ramadan ini ramai diburu warga karena diyakini dapat menambah nafsu makan setelah seharian berpuasa. Memasuki bulan suci Ramadan, pedagang pucuk rotan atau yang dikenal dengan nama lokal Pusuk Nihotang mulai menjamur di berbagai wilayah di Mandailing Natal dan Tapanuli Selatan. Seperti yang terlihat di Kecamatan Penyambungan, ratusan batang pucuk rotan dijual dan diserbu pembeli menjelang waktu berbuka puasa. Pucuk rotan ini diperoleh langsung dari hutan Tapanuli. Sebelum dijual, pucuk rotan dibakar di atas bara api hingga kulit luarnya terkelupas. Setelah matang, pucuk rotan dikupas, dipotong, dan siap disajikan. Dalam penyajiannya, pucuk rotan yang memiliki rasa pahit khas ini dicampur dengan cabai, bawang, dan kecap asin. Perpaduan rasa pahit, pedas, dan asin ini diyakini mampu meningkatkan selera makan saat berbuka puasa. Salah seorang pedagang, Khairunisa, mengaku dalam sehari mampu menjual hingga 200 batang pucuk rotan dengan omset mencapai 1 juta hingga 1,5 juta rupiah. Pucuk rotan ukuran kecil dijual dengan harga Rp5.000 per batang, sementara ukuran besar dihargai Rp15.000 untuk 2 batang. Kehadiran pucuk rotan sebagai menu khas Ramadan tidak hanya menjaga tradisi kuliner lokal, namun juga memberikan penghasilan tambahan bagi pedagang musiman. Itu dimasak menggunakan banggar di dalam tong yang apinya nanti yang menyala
Kalau untuk melihat dia udah masak gimana proses itu ya? Kalau sudah lupa sedikit bagian di luar itu udah matang di dalam. Terus untuk harganya sendiri? Untuk harga per bijinya itu sekitaran 5.000 dan ada yang ukuran besar itu 2.15. Dalam satu hari berapa banyak biasanya? Kalau kurang lebih 200 biji tusuk otang. Tusuk otang ini naiknya itu pas bulan puasa untuk menu buka puasa orang-orang, karena bisa itu membuat gairah untuk makan itu lebih naik lagi. Kalau untuk cita rasanya sendiri gimana sih? Kalau rasanya itu ada pahit-pahit gitu, cuman gurih karena itu kayak kenyal-kenyal gitu, tapi dicocokkan sama kecap kecap asin sama cabai dicampur, jadi itu dioleskan, jadi rasanya itu kayak pahit-pahit pedas. Adi Tanjung, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Garuda TV. Ya baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Rudi Farel beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih dan sampai jumpa. Beragam peristiwa penting terjadi setiap saat. Seiring penguatan indeks harga saham gabungan yang dibuka naik pada perdagangan awal tahun. Laporan terkini, informasi terbaru, dan fakta yang terverifikasi. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Disajikan cepat, tajam, dan mendalam. Dalam Laporan 8 setiap hari. Hanya di Garuda TV. Hey Basket Mania, saatnya ngobrolin segala hal tentang dunia bola basket. Ulas pertandingan terbaru, highlight pemain panas, fun facts, sampai tren dan drama di lapangan. Kita kupas tuntas bersama di Hoops Vibes. Setiap hari Minggu, pukul 1:30 siang, hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih dari darat, laut, hingga udara di medan pertahanan negeri. Pasukan ini terlibat dalam menjaga jalur pelayaran penting dari ancaman teroris atau kelompok kriminal. Semua terangkum dalam informasi dunia militer di garda terdepan. Saksikan Garda Dunia hanya di Garuda TV. Menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyambut kedatangan Presiden Ukraina. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Perbatasan diplomat Thailand dan Kamboja bertemu di pos perbatasan. Dunia Kita, setiap Jumat, pukul 4 sore, hanya di Garuda TV. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush, hanya di Garuda TV. Dalam operasi militer modern, helikopter ringan memiliki peran strategis.
Kemampuannya untuk beroperasi di medan yang sulit hingga mampu bergerak rendah dengan manuver cepat. Didesain untuk menyusup, menyerang, dan menjemput. Seperti apakah si kecil penakluk langit? Saksikan In Militer setiap hari pukul 2 siang. Hanya di Garuda TV.